Di episode sebelumnya, Lindong telah berhasil terpilih untuk mendapatkan seni bela diri manifestasi. Dan akibat dari keserakahan Lin Langtian, dari prasasti kuno manifestasi muncul robot penjaga yang sangat kuat. Hingga akhirnya penjaga itu pun duel dengan Lindong untuk merebut kembali harta yang dibawa Lindong. Di mana harta itu tak sengaja didapatkan Lindong dari Lin Langtian yang diam-diam ia memperolehnya dari dalam prasasti kuno. Duel itu menyebabkan Lindong hampir mati. Tapi untungnya ternyata Lindong merupakan pewaris dari sekte kuno, sehingga penjaga itu melepaskan Lindong dan berpesan agar menjaga warisan sekte dengan baik. Dan akhirnya Lindong pun berhasil keluar dari gerbang kuno Dahuang. Scene lalu diperlihatkan sebuah pintu gerbang kastil yang besar mulai terbuka. Pintu itu memancarkan kekuatan biru yang sangat dahsyat. Semua orang di situ pun tampak senang karena akhirnya ketua sekte mereka telah keluar dari latihan yang tertutup. Dan ternyata orang yang keluar itu adalah ketua sekte boneka Yin, yaitu Tangsa. Orang-orang di situ pun langsung memberikan selamat kepada Tangsa. Tangsa pun langsung menunjukkan kekuatannya yang telah ia capai, yaitu saat ini ia telah mencapai ranah alam penciptaan tahap akhir. Jelas hal itu membuat semuanya pun sangat kagum dan langsung memberikan selamat. Tangsa pun di situ lalu curcol bahwa sudah bertahun-tahun ia telah bekerja keras, akan tetapi tetap ia tak bisa membuka harta karun kuno. Dan ia yang telah mencapai ranah alam penciptaan tahap akhir, ia pun bertekad untuk membuka segel harta karun itu, karena dia mempunyai ambisi kalau sekte boneka Yin-nya nantinya harus mendominasi seluruh dinasti Agung Yan. Ia pun segera menyuruh agar memanggil semua tetua cabang untuk kembali ke markas pusat untuk bersiap membuka segel harta karun. Scene lalu diperlihatkan saat ini Lindong, Xiaode dan juga Xiaoyan sedang melakukan kultivasi. Dan terlihat saat ini Lindong sudah semakin dewasa. Penampilannya pun sudah berubah menjadi lebih gagah guys. Tanda di kepala Lindong pun mulai menyala. Ia pun dengan penuh konsentrasi lalu melakukan gerakan dan menembakkannya ke atas. Seketika kini muncul api biru dari tangan Lindong. Lindong pun kini sangat senang karena akhirnya ia berhasil menyelesaikan latihan api spiritualnya. Sementara Xiaode pun kini juga mulai membuka matanya. Seketika keluar aura ungu yang menyebar dan membentuk sebuah sosok manusia kucing dewasa. Lindong yang melihatnya pun jadi terkejut. Dan tiba-tiba sosok itu pun pecah. Dan Xiaode pun lalu mendekati Lindong dan berkata kalau jiwa naga kelelawar darah yang telah dimakannya rasanya sungguh luar biasa. Lindong pun lalu menanyakan sosok manusia kucing yang dilihatnya tadi. Xiaode pun lalu mengatakan kalau itu adalah tampangnya sebelum ia kehilangan kultivasinya. Dan sebelum Xiaode selesai bicara, tiba-tiba saja Xiaoyan pun mengaum dengan lantang, pertanda kalau kultivasinya juga sudah selesai. Dan binatang macan terbang itu kini juga sudah berhasil meningkatkan level kekuatannya. Lindong pun sangat senang dan segera mendekati Xiaoyan. Sementara Xiaode pun juga tak menyangka kalau harimau yang dianggapnya bodoh itu telah berhasil memadatkan jiwa monster. Ia pun yakin itu karena harimau itu mendapat keuntungan darinya. Mendengar hal itu jelas membuat Xiaoyan pun jadi kesal, dan hal itu membuat mereka berdua pun akan bertengkar. Untung saja Lindong pun segera memisahnya. Lindong pun segera mengajak mereka untuk ke tempat sekte boneka Yin untuk mengambil kembali lambang kuno yang telah direbut oleh ketua sekte mereka. Xiaode pun merasa ragu untuk ke sana, tapi Lindong pun sangat percaya diri dan segera mengajak untuk berangkat. Scene lalu beralih di sekte boneka Yin, di mana saat ini Teng Lei sedang berlatih menggunakan jurus barunya. Dan dengan jurus barunya itu, Teng Lei dengan sangat lihai membantai para boneka monster yang menyerbunya. Huagu pun sangat senang melihatnya, karena jurus 9 kehancuran bayangan ungu yang telah didapatkan oleh ketua mudanya dari prasasti kuno itu bahkan tahap kultivasi awalnya sudah sangat hebat seperti ini. Ia pun yakin beberapa waktu nanti itu akan menjadi teknik yang sangat luar biasa. Tapi Teng Lei pun merasa masih belum puas dan tak terima karena seni bela diri manifestasi yang sangat ia idam-idamkan tak berhasil ia dapatkan. Akan tetapi malah didapatkan oleh Lindong. Huagu pun juga sangat kesal dengan Lindong.
Ia pun ingin sekali membunuh Lindong jika Lindong belum mati di dalam ruang prasasti kuno itu untuk membalaskan dendam bagi Zhong. Teng Lei pun juga mengira Lindong sudah mati dibunuh oleh robot penjaga yang sangat kuat di ruang prasasti kuno waktu itu. Teng Lei dan Hua Gu pun sangat berharap mengumpulkan orang-orang hebat untuk memasuki istana bawah tanah prasasti kuno lagi. Karena jika mereka bisa mendapatkan harta karun di sana, maka sekte boneka Yin akan sanggup melampaui 4 keluarga inti besar. Dan tiba-tiba saja, kini datang burung Raja Wali yang membawa pesan dari ketua sekte mereka. Isi dari pesan itu adalah agar Teng Lei segera meminta Paman Cao Zhen kembali ke markas pusat, karena ketua sekte boneka Yin akan mengumpulkan semua anggota sekte 10 hari lagi untuk membuka segel harta karun dari prasasti kuno waktu dahulu seperti yang terlihat di awal film tadi. Dan tiba-tiba saja Teng Lei mendengar ada orang yang berisik dari luar. Seketika datang penjaga yang dengan panik melapor bahwa saat ini Lindong berteriak-teriak di depan pintu. Mengetahui Lindong ternyata masih hidup, Teng Lei pun jadi kaget dan geram. Ia pun segera menyuruh untuk mengumpulkan semua orang untuk menghabisi Lindong. Dan benar saja, terlihat saat ini Lindong menjadi pusat perhatian semua orang karena sudah berada di depan pintu dan berteriak menyuruh Teng Lei untuk keluar dari padepokan sekte boneka Yin. Dan kini gerbang padepokan pun mulai terbuka. Teng Lei pun keluar bersama semua anak buahnya. Teng Lei pun masih tak menyangka Lindong bisa keluar hidup-hidup dari prasasti kuno Dahuang. Teng Lei pun juga heran Lindong berani kesini sendiri untuk cari mati. Teng Lei pun kini berniat untuk segera merebut boneka jimat tingkat tinggi dan seni bela diri manifestasi yang telah didapatkan Lindong. Lindong pun dengan tenang mempersilahkan Teng Lei untuk merebutnya. Hua Gu pun segera menghentikan Teng Lei tetua mudanya itu. Ia meminta ia yang akan maju untuk membunuh Lindong demi membalas Zhong yang telah berada di alam sana. Lindong pun tampak sangat santai dan tenang menghadapi ancaman itu. Dan kini Hua Gu pun langsung menyerang Lindong dengan tombak birunya. Akan tetapi Lindong pun dengan mudahnya menghindari semua tebasan-tebasan dari Hua Gu. Lindong pun menggoda Hua Gu. Tampaknya luka dari Hua Gu terakhir kali belum pulih. Jelas hal itu membuat Hua Gu jadi kesal. Tapi apa daya, Lindong yang kini juga mengeluarkan tombaknya pun malah membuat Hua Gu pun terpukul dan terlempar. Dan terlihat saat ini Lindong diam-diam memikirkan tentang kondisi Xiaoyan dan Xiaode saat ini. Lindong pun lanjut melakukan aksinya, yaitu berduel dengan Hua Gu. Karena ternyata saat ini Xiaoyan dan Xiaode diam-diam disuruh Lindong memasuki sebuah ruang rahasia di saat Lindong membuat keributan di luar. Scene lalu beralih. Saat ini anak buah dari Mu Xianshan melaporkan kepada Mu Xianshan bahwa Lindong sedang mengacau di depan pintu sekte boneka Yin. Jelas hal itu membuat Mu Xianshan terkejut karena bisa-bisanya cowok itu masih hidup. Mu Xianshan pun tanpa pikir panjang langsung mengajak anak buahnya untuk segera melihat ke sana. Dan saat akan pergi, ayah Xianshan yang datang pun jadi penasaran ada apa sebenarnya. Xianshan pun dengan semangat mengatakan kalau Lindong sudah kembali dan bahkan menantang boneka Yin sendirian. Mendengar hal itu, ketua sekte itu pun jadi penasaran dengan cowok yang pernah diceritakan putrinya. Ia pun lalu ikut untuk melihat kemampuan Lindong. Beralih kepada Lindong yang saat ini sekali lagi membuat Hua Gu terjatuh. Semua orang pun jadi terkejut dengan kemampuan Lindong. Mu Xianshan dan ayahnya pun juga telah tiba. Ayah Mu Xianshan pun tak menyangka kalau Hua Gu begitu lemah di hadapan Lindong. Sedangkan Mu Xianshan menilai kalau kultivasi Lindong sudah banyak meningkat. Melihat Hua Gu yang tak berdaya, Teng Lei pun segera menyuruhnya untuk mundur saja karena telah membuat malu sekte boneka Yin. Teng Lei pun kini akan maju. Menghadapi hal itu, Lindong pun dengan santai menyuruh Teng Lei untuk mengeluarkan semua triknya. Teng Lei yang kesal pun segera melakukan serangan. Teng Lei pun langsung mengeluarkan jurus 9 kehancuran bayangan ungunya. Gerakan itu sangat cepat, membuat Lindong pun merasa agak kesulitan. Mu Xianshan pun juga menilai kalau jurus tingkat 9 yang telah didapatkan oleh Teng Lei begitu hebat. Menghadapi hal itu, Lindong pun langsung mengeluarkan jurus transformasi kera iblis. Aura dari Lindong itu pun dengan cepat menghancurkan bayangan-bayangan dari Teng Lei.
Lindong pun memuji kalau jurus tingkat 9 Teng Lei ternyata lumayan hebat. Teng Lei pun lalu menanyakan seni bela diri manifestasi yang telah didapatkan oleh Lindong kenapa tidak dikeluarkan. Teng Lei pun curiga kalau bakat Lindong tak cukup untuk melatih seni bela diri itu. Dan dengan tenang Lindong balas berkata kalau melawan Teng Lei tidak perlu menggunakan seni bela diri manifestasi. Jelas hal itu membuat Teng Lei kesal dan segera menyerang Lindong dengan jurus bayangannya lagi. Seketika kini muncul bayangan Teng Lei yang berjumlah 4 yang langsung menyerbu Lindong. Lindong pun segera menghabisinya satu persatu. Tapi tak disangka Teng Lei yang asli pun kini berada di belakang Lindong. Teng Lei pun segera mengeluarkan jurus yang lebih hebat lagi. Seketika muncul bayangan-bayangan dirinya dengan masing-masing memegang senjata. Teng Lei pun langsung berputar sangat cepat mengitari Lindong. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, Teng Lei pun mengeluarkan tebasan-tebasan kepada Lindong. Tapi tak disangka, semua tebasan-tebasan Teng Lei tak mampu melukai tubuh Lindong. Lindong pun lalu balas mengempaskan Teng Lei dengan pukulan kera besarnya. Ayah Mu Xianxian pun sangat takjub dengan kekuatan tubuh Lindong. Menurutnya itu setara dengan sekte iblis agung. Dan kini Lindong pun mulai menyerang balik dan memukuli Teng Lei. Lindong pun lanjut mengingatkan kepada Teng Lei kalau sudah ia bilang ia tak perlu menggunakan seni bela diri manifestasi untuk mengajar Teng Lei. Jelas hal itu membuat Teng Lei sangat murka. Ia pun sangat berhasrat untuk membunuh Lindong. Teng Lei pun segera menyuruh semuanya untuk mengaktifkan formasi iblis boneka Yin. Huagu pun sedikit ragu, tapi Teng Lei pun terus memaksa anak buahnya untuk segera mengaktifkannya. Para anggota boneka Yin pun segera menembakkan kekuatan biru ke atas. Seketika terbentuklah formasi kekuatan yang besar. Ayah Mu Xianxian pun menilai kalau Teng Lei saat ini sedang panik karena dia berani-beraninya menggunakan formasi yang begitu boros. Mu Xianxian pun lalu menanyakan kepada ayahnya apakah mereka harus membantu Lindong. Dan menurut ayah Mu Xianxian, mereka hanya cukup menyaksikan dari samping saja karena itu adalah urusan Lindong dengan sekte boneka Yin. Dan jawaban itu tampaknya membuat Mu Xianxian khawatir kepada Lindong. Kayaknya si cewek ini ada rasa sama Lindong, guys. Dan kini formasi boneka Yin pun mengeluarkan kekuatan yang hebat. Hal itu membuat semua orang di situ pun segera berlari ketakutan. Formasi itu lalu mulai mengeluarkan tembakan-tembakan kepada Lindong. Tapi Lindong pun dengan cepat menghindari semua tembakan-tembakan itu. Teng Lei pun lanjut mengeluarkan tembakan yang besar. Menghadapi hal itu, Lindong pun segera merilis jurus tombak naga surgawi dan Ayah Mu Xianxian pun langsung tertawa dengan kehebatan Lindong yang bisa menahan formasi boneka Yin. Huagu pun kini jadi khawatir karena para anggota sektenya sudah tidak tahan lagi. Tapi Teng Lei pun tak mau tahu. Ia pun lanjut memaksa semuanya untuk mengaktifkan lagi formasi boneka Yin. Lindong pun lalu teringat kepada Xiode dan Xiaoyan kenapa mereka belum keluar juga. Lindong pun lalu segera mengeluarkan jurus tubuh guntur giok untuk melawan formasi boneka Yin. Dan kini mereka pun beradu kekuatan lagi. Benturan keras dua kekuatan itu menimbulkan gelombang ledakan yang dahsyat yang menyelimuti seluruh kota. Scene lalu beralih di mana saat ini Xiode dan Xiaoyan belum menemukan apa yang mereka cari. Tapi tiba-tiba saja Xiode melihat ada sebuah tombol di kursi itu. Ia pun lalu mencoba untuk menekannya. Dan benar saja, tombol itu membuat kursi pun bergeser dan memperlihatkan ada sebuah jalur rahasia di situ. Xiode dan Xiaoyan pun segera masuk dan mulai membuka pintu satu persatu di situ untuk segera mencari informasi mengenai simbol kuno. Tapi setelah semua pintu ia masuki, tampaknya mereka tak menemukan sesuatu. Dan kini, Xiaoyan pun memberitahu Xiode sebuah pintu yang unik dibandingkan dengan yang lain. Xiode pun menilai kalau pintu itu sangat aneh dan tidak seperti tempat untuk menyembunyikan harta. Tapi tiba-tiba saja sementara Lindong pun saat ini telah mampu menghancurkan formasi boneka Yin lagi. Teng Lei pun tampak tak terima dan memaksa anak buahnya untuk mengaktifkannya lagi. Padahal tenaga anak buahnya sudah terkuras habis. Mu Xianxian pun kini menilai kalau sekte boneka Yin benar-benar kalah. Tapi ayah Mu Xianxian pun menyaut kalau itu belum tentu. Karena tiba-tiba saja
Ledakan itu membuat Xiaoyan pun keluar dari istana boneka Yin dan segera menghampiri Lindong. Xiaode pun segera mengajak Lindong untuk segera pergi dari situ. Dan saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja, dan ternyata itu adalah Cao Zhen. Terlihat dia saat ini sangat marah karena ia tak menyangka baru saja ia mengasingkan diri 1 tahun, tapi Lindong berani-beraninya mengacaukan sekte boneka Yin. Lindong pun tampak terkejut karena lawan yang akan ia hadapi kali ini sudah berada di ranah manifestasi setengah langkah.